damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu kekasih dalam Yesus Kristus yang beribadah di tengah-tengah gereja ini, dan seluruh warga jemaat yang berada di rumah kita masing-masing, kita bersyukur kita diberikan kesehatan, boleh mengikuti ibadah pertama setelah pandemi 3 bulan ini. Dan mudah-mudahan kita juga bisa bersama-sama dengan saudara-saudara kita masih di rumah sekarang untuk hari-hari selanjutnya. Firman Tuhan yang mendasari ibadah kita, saya akan baca dalam kitab Kejadian 12. Ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Kejadian pasal 12, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu segala kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarah istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang dapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbentin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikian firman Tuhan. Saudara yang kekasih, diberkati menjadi berkat. Dipasu-pasu asagabe pasu-pasu. Saya harus katakan, semua kita adalah orang yang diberkati Tuhan. Todo? Medah, sutung ragu hamu itu. Sekali lagi saya bilang, semua kita ini adalah orang yang diberkati Tuhan. Amin. Berkat itu bukan hanya soal materi, bukan hanya soal jabatan, bukan hanya soal nilai-nilai material yang bisa kita hitung. Tapi berkat itu adalah soal kesehatan, ketahanan menghadapi konflik. Berkat itu juga adalah ketika kita bangun pagi, nafas hari ini, boleh bersekutu. Bukankah ini berkat Tuhan yang luar biasa? Adong gozol mah, mudum tang dingok bedungo, lawa ina ma perselesaina. Tapi lihat Tuhan memberikan kesegaran ini. Kita bisa berkumpul, kita bisa mengalahkan segala kekhawatiran kita dalam bersama-sama memuji Tuhan. Ini adalah berkat yang luar biasa. Dan berkat yang terindah yang kita terimalah dosamu. Tidak lagi dosa yang diperhitungkan karena Tuhan sudah mati demi pengampunan dosa-dosamu itu. Inilah kesegaran kita. Seharusnya kita lemah dan mati karena dosa itu, tetapi dalam Tuhan itu diampuni. Luar biasa memang. Maka saya harus katakan kata berkat itu adalah kata yang sudah biasa. Bahkan itu adalah konsumsi kita sehari-hari. Namu rahmat dohirang itu. Oke, diberkati ya.
Satu di sosmed. Tuhan berkati ya. Inna. Wa man wa ngibane norak lu bagasan hapur saya itu nuangin norak lu. Seharusnya ketika itu keluar dari mulut kita, maaf kita tuliskan itu, saya sungguh sudah merasakan itu terlebih dahulu. Saya harus katakan apalagi HKBP yang sudah 150 tahun lebih. Satu visi pelayanannya yang dibangun adalah menjadi berkat bagi dunia. Usia 150 tahun lebih. Itu adalah usia yang matang. Artinya gereja HKBP dan warganya sudah menerima bagaimana anugerah dan berkat Tuhan itu melimpah dari kehidupannya. Setelah Injil datang ke Tanah Batak, kemajuan diperoleh orang Batak dari segala segi kehidupan ini. Lihat, orang Batak di Bonapasogit, orang Batak di perantauan, sungguh-sungguh terberkati. Lihat, orang Batak di Kalimantan ini. Di kota dan pelosok, orang Batak pasti ada. Napuna tano musi. Eko mai di mai haibo ko sa sipio tano tu so. Tapi lihat berkat Tuhan itu luar biasa. Takas dong. Makanya unang ipalemes-lemes. Ada bahasa Indonesia di ipalemes-lemes. Seperti lemas kelihatan, seperti nggak punya apa-apa. HP gok. Ini harus kita syukuri saudara. Sehingga benar kita ini bukan lagi orang yang harus dikasihi, tapi orang yang harus mengasihi. Kita ini bukan lagi orang yang harus dibantu, tapi membantu. Kalau gereja HKBP itu lahir dan berdiri karena persembahan orang janda, persembahan dari anak-anak, maka sekarang persembahan di gereja HKBP harus menjadi persembahan yang memiliki dampak dan pengaruh kepada seluruh warga masyarakat. Maka saudara, melalui Nats hari ini, panggilan menjadi berkat itu, mari kita evaluasi bersama kembali. Abraham dipanggil oleh Allah. Lihat bagaimana ketaatan seorang Abraham terhadap panggilan yang dialamatkan bagi dia. Panggilan itu adalah panggilan yang sangat berharga bagi hidup siapapun. Siapa di sini yang baru menamatkan studinya? Kalau ada perusahaan yang memanggilmu hari ini, gimana? Sukacita? Datang, pakai baju putih semuanya, sampai sepatu. Datang, rambut harus dicukur, kumis tidak boleh ada. Apapun persyaratan karena sukacita kita, itu akan kita syukuri. Dan kita akan segera datang. Bayangkan, itulah hebatnya kita menghargai sebuah panggilan itu. Apalagi sekarang, kalau Tuhan yang memanggil. Ulu doh, tang napolektor memanggil lau mati doh. Tapi Tuhan memanggilmu hari ini untuk suatu tugas yang sangat besar, tugas yang sangat mulia, yaitu tugas yang sudah didesain oleh Allah bagi kehidupanmu. Abraham dipanggil untuk keluar dari negerinya, untuk keluar dari kemapanannya, untuk keluar dari status quo-nya ke negeri antah berantah, ke negeri yang dia tidak tahu sendiri. Hanya Tuhan yang tahu itu. Tapi lihat saudara bagaimana seorang Abraham itu. Dia mengalahkan logika berpikirnya, dia mengalahkan alam berpikirnya, yang dia tahu ini adalah panggilan yang sangat berharga dan dia berangkat. Itu tidak gampang saudara. Karena memang lihat, dia disuruh meninggalkan 3 hal. Yang pertama, pergilah dari negerimu, siatano hagodangamu. Dari negerimu meninggalkan budaya yang sudah mendarah daging, adat istiadat, kebudayaan, serta kepercayaan yang sudah melekat. Bayangkan semua itu harus ditinggalkan. Lalu dia harus meninggalkan sanak saudara, tanoha tubuan, tanah tumpah darah, Bonapasogit, budaya, Bonapasogit, dan yang terakhir, dia harus meninggalkan rumah bapaknya, Bagas Niamana, tinggalkan Jabunia Mengumbi. Ini syarat tidak gampang saudara, meninggalkan budaya yang sudah melekat, meninggalkan Bonapasogit, meninggalkan rumah bapak ke negeri yang dia tidak tahu. Kalau orang yang mengandalkan pikirannya,
Dia akan menganggap ini kebodohan. Kalau orang yang mengandalkan pikirannya, dia pasti tidak akan mau. Tapi lihat seorang Abraham, dia tidak mau dikuasai oleh alam logika berpikir. Dia mau lebih dikuasai sukacitanya karena Tuhan mau memanggil. Ini harus menjadi koreksi bagi kita, saudara. Sekarang ini manusia sudah lebih mengandalkan alam berpikirnya. Sekarang ini orang lebih mengandalkan otak dan pikirannya dari segala hal. Kalau tidak masuk akal, kalau tidak mengena, kalau tidak sesuai dengan cara berpikirnya, dia tidak akan gampang menerima itu. Ini yang dikalahkan oleh seorang Abraham. Dia tidak mau alam berpikir, logika berpikir itu yang menguasai termasuk kehidupan berimannya. Dia mau panggilan Tuhan itu, itulah yang mewarnai alam berpikirnya. Panggilan Tuhan itu dia biarkan menjadi panggilan yang harus juga dia terjemahkan dengan cara kecerdasan berpikirnya agar panggilan Tuhan itu juga boleh berjalan dalam segala hal. Lihat, seorang Joyce Meyer pernah mengatakan ini. Pikiran kita ini adalah sebuah medan perang. Mau mengikuti Tuhan atau mau mengikuti iblis? Mau mengikuti cara-cara surgawi atau mau mengikuti cara-cara duniawi ini? Di sini. Mau berpikir positif atau berpikir negatif? Di sini medan perangnya. Atau saya harus katakan, tidak mungkin dua-duanya sekaligus. Alam berpikirnya positif, tapi kehidupannya negatif. Atau sebaliknya, alam berpikirnya negatif, kehidupannya menjadi positif. Tidak mungkin. Orang yang alam berpikirnya positif, kehidupannya juga pasti positif. Orang yang alam berpikirnya negatif, tindakannya juga pasti negatif. Lihat, ini yang mempengaruhi. Kalau alam berpikirmu positif, kehidupanmu akan penuh dengan nilai dan harapan. Tapi kalau alam berpikirmu negatif, maka kenyataan hidupmu akan penuh dengan ketakutan dan kebimbangan. Maka lihat, ini yang dikalahkan oleh seorang Abraham. Dia membiarkan alam berpikir positif itu, sehingga dia tidak banyak tanya. Ai subur rotano di sini. Ise si Jupangan. Siapa yang mau dijumpai di sana? Tidak ada itu. Karena dia sudah berbiarkan alam berpikirnya itu menjadi alam berpikir. Kalau Tuhan yang memanggil, semuanya pasti akan beres. Ini yang dijalani dia dalam kehidupan ini. Maka saya harus katakan, saudara, menangkan panggilan Tuhan dalam hidupmu dan kalahkan alam pikiran yang mengandalkan otak manusia ini. Amin. Lalu yang kedua, Abraham itu adalah Abraham yang sangat yakin akan pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Dia benar-benar mempercayakan masa depannya kepada Tuhan. Lihat, disuruh dia berangkat dari Ur Kasdim. Dia tidak menoleh ke belakang. Dia berjalan terus menuju mengikuti arah yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Dia tidak mau bernostalgia sedikit pun. Ini pasti sakit. Dari hidup yang menetap, dari hidup yang nyaman, menjadi hidup yang nomaden. Pasti tantangannya besar. Tapi dia yakin Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memelihara. Bagaimana? Saya mau bertanya kepada orang muda ini dulu. Yakin pemeliharaan Tuhan? Kamu sudah sekolah? Kamu yakin masa depanmu sudah Tuhan tentukan? Bekerjalah. Para orang tua ini, yakin di usia tuamu ini, anak-anakmu ini juga akan dipelihara Tuhan? Yakin? Pos maroham naso muli mai ibagasat tahun naro. Tuhan pasti memilihkan jodoh yang terbaik. Makanya saudara, gak usah repot. Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak hanya memanggil. Tuhan itu adalah Tuhan yang sanggup memelihara kehidupan kita juga. Yang ketiga,
Lihat, Abraham itu adalah Abraham yang tahu bersyukur. Di mana dia membangun kemah, di situ dia membangun mezbah. Saya sudah katakan tadi, hidupnya bukanlah hidup yang mulus, hidup yang penuh tantangan. Tapi dia jalani terus dan yakini, syukuri Tuhan yang menuntun sampai hari ini. Harus katakan saudara ya, sesulit apapun di hidupmu hari ini, Tuhan yang menuntun, Tuhan yang memelihara. Syukurilah semua hal, sekecil apapun yang terjadi dalam hidupmu ini. Ini unang murah-murah merungut Tuhan. Ay mo to hutang yang kami na saja bisa ngono belo tahu. Saya harus katakan kepada diri saya, Tuhan, biarlah diri saya ini menjadi mezbah bagi Tuhan. Bukankah hidupmu adalah ibadahmu yang sejati? Maka dimanapun kamu berada, ibadahmu adalah kehidupanmu. Ibadahmu adalah kata-katamu. Maka jangan bermain dengan kata-katamu itu. Karena itu adalah perwujudan dari ibadahmu. Rumahmu adalah ibadahmu. Maka bangun mezbah Tuhan di sana. Tempat kerjamu juga adalah mezbah bagi Tuhan. Amin saudara. Kalau seluruh hidup ini sudah menjadi hidup, sudah menjadi mezbah bagi Tuhan, saya rasa kita akan kuat menghadapi apapun. Nah saudara, ini yang perlu. Daripada kita terlampau lama terjebak membicarakan Abraham ini, sekarang apa dampak pemanggilan ini bagi kita? Kita juga semua sekarang ini adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan. Saya harus katakan, Tuhan memanggilmu, ini yang pertama. Tuhan memanggilmu untuk keluar segera. Jangan andalkan otakmu, tapi andalkan Tuhan. Sekali lagi saya bilang, keluar, bukas. Jangan andalkan otakmu, jangan andalkan pikiranmu, andalkan imanmu. Kita bangga dengan kecerdasan, kita mencari ilmu pengetahuan. Tapi saya harus katakan, kecerdasan dan ilmu pengetahuan bukan itu segala-galanya. Tapi kecerdasan dan ilmu pengetahuan itu harus menjadi alat untuk menerjemahkan keinginan Tuhan yang harus terjadi bagi kehidupan saya. Abe? Di masa corona ilmu pengetahuan di mana sekarang? Kita bangga dengan itu. Tapi sekarang kita dipaksa hidup berdampingan dengan penyakit beguah Tuhan. Kita serba ketakutan. Tidak ada yang lebih ngeri dengan ini. Kalau musuh kita lihat masih enak. Ini kita menghadapi musuh yang tidak kelihatan. Pak Jupang doh si tua bilang masih jalangan be. Wah masih jalangan doh si matuan. Ini lihat. Maka ini adalah perenungan besar bagi kita saudara. Kita harus berani keluar dari situ. Jangan lagi ilmu pengetahuan ini yang paling perlu. Saya sekali lagi saya bilang, cari ilmu pengetahuan, cari kecerdasan. Tapi pakai kecerdasanmu dalam rangka menerjemahkan Tuhan yang kau percaya itu lebih dalam rangka penghayatan yang sungguh-sungguh dalam kehidupanmu. Lagi pula saudara, gak tahu makin pintar orang, cara berpikirnya pun makin ribet. Semua ditanyain. Harus masuk akalnya dulu semuanya. Makanya seorang Einstein pernah membuat sebuah quote seperti ini. Kalau bisa sederhana, ngapain mesti rumit? Bikin gampang tapi jangan jadi digampangkan. Lihat kita orang Batak ini. Boi mersuhi-suhi, maka taipi mersuhi-suhi, mau laktusan. Ngomong yang jelas, ngomong yang sederhana, gampang dimengerti. Kemudian lihat, khotbah yang menarik adalah khotbah yang gampang diterima otak. Itu kan? Cago udah minta dipedita iba. Wah, itu termasuk pak tuh. Lihat. Kan semua harus masuk akalmu dulu. Tapi saudara, terima dulu semuanya di dalam iman. Maka berjalanlah.
Pakai otakmu itu, pakai kecerdasanmu untuk menerjemahkan apa yang Tuhan mau. Amin. Ngasaat Nabi. Saya harus katakan dunia ini harus merendahkan diri dulu. Baru vaksin corona ini mungkin dapat. Jangan terlampau diandalkan ini. Yang kedua, kita dipanggil keluar. Kita disuruh bukas. Bukas dipakai bahasa apa? Bukas keluar. Dari mana? Dari kekhawatiran kita. Menjadi hidup yang penuh dengan harapan. Termasuk gua usor. Nabiara nau keluar alani corona. Ang dong aku so. Saya sudah bilang dalam khotbah saya minggu-minggu yang lalu, untuk keluar dari mobil pun saya takut. Tapi lihat, bukan hanya itu ketakutan kita sekarang. Takut tidak makan. Aidang di botoho, borak do paniak ni butuhon siap paniak ni pisau. Sudah madiula. Menghalalkan semua cara. Mabiar matua. Lo aja sekarang ya. Kalau sempat dibilang, pasang nama tua bohim. Bohim nih, terus percaya dengan itu. Takut tua akhirnya semua dimangani. Obuk peubano ditordicat. Mereka mau kena tua-tua, mau ubano lembar salah mana. Pon belum apa-apa, langsung cat, aduh udah ubanan aku ini indah. Banggalah kalau bisa kau ubanan. Ini ada orang belum ubanan sudah mati duluan. Ini tuh. Ini mati itu. Takut gemuk. Jadi ini ketakutan kita ini masuk akal enggak? Apa enon? Ya takodo mangan, alay tong mok-mok. Memang bakona di mok-mok kohorua. Terima kasihlah Tuhan untuk badan yang melebar ini bandingmu sih. Lu jangan mau menon gawe marsak po. Ujungnya diet matong. Obat diet ni onda ya tubi mah rumah sakit nasi. Masa tiba-tiba kurut coy dah. Ai mah dah. Takut tuh sih, ini lihat. Jadi ketakutan ini yang membuat kita tidak bisa melakukan apapun dalam kehidupan ini. Kita harus berani keluar dari situ. Dari ketakutan menjadi hidup yang penuh dengan iman dan harapan. Amin. Corona pasti berlalu. Amin. Ekonomi pasti terbangun. Rumah tangga harus dipulihkan. Jangan takut ya apa-apa. Masa tua pasti datang. Jangan spekulatif. Dah? Orang yang kurus diberkati, yang gemuk juga diberkati. Itu selesai persoalan. Ong dongan nak kiningan tole mah mama Lester bohyop pin yang sama belapatan nabe. Kuasa ay tong ngame tutu betor suti. Lo janai ho. Peturu mana dong ini. Ini lihat ada saatnya memang. Yang berikut, kita dipanggil keluar. Dari mana? Dari adat istiadat kita itu. Maaf, orang muda ini banyak takut menikah karena harus mengumpulkan uang banyak. Memang halak batakol luar biasa do. Tumakot dodang maradat daripada dang marugamu. Itu kan? Keluar dari pemahaman itu. Makanya sekarang menikah sudah banyak saya lihat sekarang tokoh-tokoh adat berbicara. Bagaimana bikin adat itu singkat, padat, dan tetap berlangsung dengan baik. Maka menikah cepat-cepat sekarang. Tamu tidak ada banyak datang, sedikit suhinya pengnau pak tetap berjalan. Ini lihat, jadi jangan selalu lihat pandemi ini dari sisi negatif. Ini positifnya banyak. Orang Batak disadarkan dari adat yang panjang-panjang menjadi adat yang sederhana, tetapi tetap berjalan. Nggak bisa adat kita. Silakan melaksanakan budaya kita itu terus, tapi dalam desain yang lebih baru. Amin. Buah mangoli mah tahun ini? Iman itu mangoli na mana tahun ini? Ayo dong mabaju sa gabelo kita, mabiar kita nasa lilingon. Mak kalau menikah harus berapa sih dikumpulkan? Ya kalau di Balikpapan ini sekarang nak saya lihat orang-orang katanya harus habis 100 juta. Mak saya pun dijual nggak ada 100 juta paling 90 aja enggak. Kamu kita dipanggil keluar dari situ. Menjadi orang yang melaksanakan adat istiadat kita itu secara baru. Yang berikut, kita dipanggil keluar dari bangsa parungut-ungut, pardadi kepada orang yang mau bersyukur.
dari bangsa Israel. Mendapat apa mereka di padang gurun? Ketika mereka bersungut-sungut. Tapi ketika mereka hidup dalam rasa syukur yang luar biasa, semuanya dicukupkan. Kan gampang merdadilah. Udah lama, gak tahu lagi aku ini. Di rumah ini sepertinya aku terus jadi korban. Mulai hari ini gak jadi anak mama lah aku. Itu dia mau lau. Mau jadi anak siapa kamu? Udah? Siapa yang gampang merdadi, gak dapat apa-apa itu. Saya selalu ambil contoh yang baik ini. Kalau anak-anak di kampung, dikasih makan, nangis-nangis, dicabut lagi itu nasinya. Toleh mak, kau usah kau makan. Yang itu hormati kau minum nih. Kalau mau dapat, syukuri. Lihat hidup Abraham itu. Sulit di padang gurun. Sulit dalam perjalanan nomaden. Tapi dia bersyukur. Dia terus membangun mesbah bagi Tuhan. Terpujilah Allah. Dan saya harus katakan, orang yang bersyukurlah yang memiliki ketahanan menghadapi apapun. Orang yang dimensi spiritualnya berjalan dengan baik, dia akan memiliki ketahanan dan dimensi sosial. Dia survive ketika ancaman dan tantangan yang bagaimanapun datang. Dia akan memenangkan itu. Hiduplah. Yang terakhir, ini secara gereja. Dan ini mungkin koreksi juga bagi gereja HKBP. Keluar, gereja HKBP dipanggil keluar. Mungkin selama ini kita sudah terjebak dengan rutinitas. Kita kaku dengan ibadah kita itu, kita sibuk dengan peribadahan. Tapi tidak peduli lagi dengan yang di luar sana. Maka lihat, selama pandemi ini, aksi sosial banyak dilakukan oleh gereja. Terima kasih. Tapi maunya ini adalah roh yang terus digerakkan. Ini kenyataan yang harus dibangun secara terus-menerus. Gereja itu tidak menjadi gereja yang terus sibuk dalam ritus ibadah. Tetapi dia harus menjadi gereja yang berbuat. Seperti visi tadi. Menjadi berkat bagi dunia. Amin. Kita harus berlomba lakukan itu. Maka dalam pandemi ini juga tolonglah kita keluar. Kita harus menjadi saksi. Lihat ketika new normal ini dibuka, maka banyak tempat menjadi klaster baru. Pasar, mal, restoran. Saya tidak mau sekali lagi kepada seluruh warga HKBP khususnya di distrik 27 Borneo ini, jangan gereja setelah dibuka menjadi klaster baru. Ini harus komitmen kita bersama. Saya tahu kamu rindu. Tapi bukan kerinduanmu. Setelah ibadah sini lalu kita berkumpul-kumpul baru berselfie-selfie. Tolong semua pelayan full timer HKBP memperhatikan ini. Kita harus menjadi contoh. Kita harus menjadi saksi. Amin. Kita mau terus ini persekutuan ini. Terus kita laksanakan. Lihat banyak yang terhalang saudara. Orang menikah pun sudah nggak menikah lagi beberapa bulan ini. Orang yang seharusnya naik CD tidak naik CD lagi tahun ini. Orang yang seharusnya harus dibaptis tidak lagi dibaptis. Sekarang, ketika gereja ini dibuka kembali, ini komitmen kita bersama. Gereja ini harus menjadi saksi. Sekalipun kita berkumpul karena kita disiplin dengan protokoler yang ada. HKBP, sekalipun ibadahnya berlangsung, tapi jemaat HKBP adalah jemaat yang sehat karena berkat Tuhan. Amin. Nah saudara, ketika tema kita mengajak kita menjadi berkat, apa yang harus kita lakukan? Saya harus katakan, yang bisa menjadi berkat bagi dunia, yang bisa menjadi berkat bagi sesamanya adalah orang yang menyadari panggilan itu ada di dalam dirinya. Selama orang tidak menyadari bahwa dia dipanggil untuk itu, tidak akan mungkin jadi berkat dia. Maka sekarang sadari, apakah engkau dipanggil menjadi berkat? Amin. Leom manadihoi. Yang kedua, selama orang tidak yakin dengan pemeliharaan Tuhan, tidak mungkin dia bisa menjadi berkat. Bah ahama yau sugut. Holan nasodo.
Bagaimana saya mau berbagi? Tapi kalau dia yakin dengan pemeliharaan Tuhan, dari apa yang ada bagi dia itu harus dinikmati oleh orang lain. Yang ketiga, orang yang bisa menjadi berkat bagi orang lain adalah orang yang mau bersyukur. Angko seibo to mau lihat ibu pasu-pasu nih. Bagi orang yang tidak mau bersyukur masih kurang terus di situ. Tapi bagi orang yang tahu bersyukur, dari kehidupan rasa syukurnya itu, dia mau berbagi kepada orang lain. Yang ketiga, yang terakhir, orang mau berbagi karena dia tahu hidupnya adalah hidup yang berkelimpahan. Karena berkat Tuhan yang dia terima. Lagi kembalilah, lihatlah. Khotbah-khotbah kita selama pandemi ini sudah mengingatkan. Manusia adalah citra Allah. Tanggung jawabmu di dalam hidupmu membangun citra itu. Menjadi manusia yang terhormat bagi semua pihak. Yang kedua, cari sebanyak-banyaknya. Kumpulkan sebanyak-banyaknya. Nikmati lalu bagikan. Khotbah hari Minggu itu. Keluarga yang bahagia. Saya katakan rumah tangga orang percaya adalah peletak dasar bagi kekuatan masyarakat. Kalau keluarga kuat, masyarakat juga akan kuat. Maka saudara, kembalilah. Lanjutkan perjalanan hidup. Tuhan memanggilmu menjadi berkat. Sekali lagi, jadikan hidupmu menjadi berkat. Karena Tuhan sudah memanggilmu untuk itu. Amin, kita berdoa. Allah di dalam Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang melimpah bagi kehidupan kami. Bahkan Tuhan, biarlah kami yang sudah Tuhan panggil, tidak lagi mengandalkan otak, tidak lagi mengandalkan pemikiran kami, tapi kami lebih mengandalkan iman kami. Kami juga sudah Tuhan panggil untuk keluar dari rasa khawatir kami kepada hidup yang penuh harapan. Tuhan juga sudah memanggil kami untuk keluar dari rutinitas ibadah kami. Kami beribadah, kami memuji Tuhan, tapi kami juga sekaligus harus membangun kepedulian kepada dunia ini. Biarlah kami Tuhan pakai terus demi kemuliaan-Mu. Kami yang sungguh diberkati harus menjadi berkat. Berkati kami menjadi saksi juga di tengah-tengah pandemi ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.